wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Baik Dwi Putri Ihzati. Saya Janji Rajahara Varianti. Saya Tufan Aldian Utami. Dan saya Tasya Isbandia. Selamat menyaksikan. Pengertian pengembangan perangkat lunak adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, desain implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Ada pula pengertian dari metode pengembangan perangkat lunak adalah sebuah prosedur, teknik, atau langkah yang dilakukan oleh tim software development agar proses pengerjaan suatu perangkat lunak lebih terorganisir dan terstruktur. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua tujuan yang berbeda. Yang pertama ada tujuan metode pengembangan perangkat lunak dan yang kedua tujuan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama saya akan membahas tujuan metode pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari penggunaan metode pengembangan perangkat lunak adalah untuk menciptakan proses pengembangan yang lebih terstruktur, efisien, dan dapat menghasilkan software yang berkualitas tinggi. Dan yang kedua, saya akan membahas tujuan pengembangan perangkat lunak. Tujuan pengembangan perangkat lunak di sini saya akan menyampaikan ada 5 tujuan. Yang pertama, memberikan kenyamanan kepada pengguna. Yang kedua, memberikan fitur aplikasi yang baik. Yang ketiga, mengatur alur kerja secara efektif. Yang keempat, melacak kemajuan. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk akhir. Apa sih manfaat metode pengembangan perangkat lunak? Jadi, metode pengembangan perangkat lunak diperlukan untuk memastikan kesuksesan proyek dan kualitas produk yang dihasilkan. Metode ini membantu menghasilkan perencanaan yang lebih baik, termasuk estimasi waktu, sumber daya, dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Dengan demikian, resiko keterlambatan proyek dan kelebihan anggaran dapat dikurangi. Baik, di sini kami menjelaskan apa saja metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, Agile. Agile sering sekali digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Agile adalah suatu metode yang melakukan proses ringkas, namun menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Agile juga menekankan pada fleksibilitas dan kolaborasi dengan pengembang dan pengguna. Oleh karena itu, Agile sangat cocok untuk pada proyek-proyek tersebut seperti pembangunan dan lain-lain, karena harus dengan persyaratan yang berubah-ubah. Seperti ketiga, pengembangan perangkat lunak baru. Yang kedua yaitu waterfall. Waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang sudah lama ada. Metode ini menekankan pada pendekatan yang dilakukan secara berurutan, di mana setiap tahap dan setiap tahapnya itu akan diselesaikan sepenuhnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini juga sangat cocok untuk proyek dengan cakupan yang jelas dan hasil yang dapat diprediksi. Waterfall juga dianggap cocok karena pengembangan yang tidak berpengalaman, karena metode ini sangat relatif mudah dipahami dan diterapkan. Yang ketiga, DevOps. DevOps merupakan istilah penggabungan kata development yaitu pengembangan dan operation yaitu operasi. Secara garis besar, metode ini sangat berfokus pada kolaborasi dari tim pengembangan dan tim operasi untuk proses pengembangan suatu produk. DevOps ini juga mendorong kerjasama, komunikasi, dan otomatisasi antara tim. Metode ini cocok digunakan saat kita bekerja atau saat Anda bekerja dengan tim pengembangan dan IT yang besar untuk membangun, menguji, dan mendeploy produk akhir berkualitas tinggi dengan lebih cepat. Yang keempat, RAD atau Rapid Application Development, yaitu suatu pengembangan perangkat lunak yang diperkenalkan pada tahun 1991 dan menjadi dasar bagi kerangka kerja interaktif modern. Metode ini melakukan 4 langkah utama, yaitu penetapan, persyaratan, pembuatan prototip, pengujian, dan implementasi. Beda dengan model linear, RAD ini lebih menekankan pembuatan prototip berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan dan mengujinya dengan pelanggan. Hal ini dilakukan melalui beberapa iterasi hingga pelanggan puas dengan hasilnya. Nah, penggunaan RAD development ini lebih membutuhkan tim, yaitu tim pengembangan yang terampil dan pelanggan yang terlibat.
Komunikasi yang efektif juga sangat penting untuk keberhasilan proyek. Sekian yang saya bisa jelaskan dari jenis tersebut.